Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Kaidah Fikih akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang membahas mengenai ad-dororu yuzalu. Baik, yang pertama mengenai pengertian ad-dororu yuzalu akan dijelaskan oleh pemakalah yang bertugas. Ya, ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kaidah dororu yuzalu. Menurut bahasa, ini doruroh berasal dari kata doror. Kata doror sendiri mempunyai 3 makna pokok, yakni lawan dari manfaat, kesulitan atau kesempitan, dan buruknya keadaan. Sedangkan kata doruroh dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit mempunyai makna kebutuhan atau hajah, sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan kesulitan ataupun masyakoh. Menurut istilah, definisi doruroh yaitu kondisi terpaksa yang memperbolehkan sesuatu yang haram, sebagaimana termaktub dalam kaidah yang masyhur ad-darurat tubih al-mahdurat. Kondisi darurat memperbolehkan yang diharamkan. Kita dapat mengetahui cakupan darurat, yaitu kondisi terpaksa yang berkaitan dengan pemeliharaan jiwa. Seperti misalnya orang kelaparan yang terancam jiwanya dan yang tidak mendapatkan makanan selain daging babi maupun bangkai. Dasar hukum kaidah dororu yuzalu ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qariban minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut seakan-akan tidak diterima, dan harapan yang seakan-akan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Adapun juga surat Al-Qasas ayat 77, yakni innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan juga Al-Baqarah ayat 231, wala tamassaku hunna dororo lita'dadu. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudorotan. Dalam hadis Nabi, kaidah ad-dororu yuzalu ini didasarkan pada hadis Nabi, hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas, la doror wala diror. Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta kerusakan pada orang lain. Ya, sekian pengertian dan dasar hukum yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang selanjutnya ialah sebab dan macam-macam ad-dororu yuzalu. Yang pertama, ad-dororu la yuzalu bid-dorori, yang artinya kemudorotan tidak bisa dihilangkan dengan kemudorotan yang lain. Maksud kaidah ini ialah kemudorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan cara melakukan kemudorotan yang lain yang sebanding dengan keadaannya. Contoh kasusnya misalnya, tidak bolehnya orang tua membunuh anaknya hanya karena takut kelaparan. Nah, yang selanjutnya ialah tidak dibolehkan seorang yang kelaparan memakan makanan seseorang yang dalam keadaan lapar juga. Nah, yang kedua yakni ad-daruratu tubi'ul mahdzurati, yang artinya kemudorotan itu membolehkan hal-hal yang dilarang. Kaidah ini dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan yang sangat-sangat terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa itu dilarang. Karena apabila tidak demikian mungkin akan menimbulkan suatu kemudorotan pada dirinya. Tidak semua keterpaksaan itu membolehkan yang haram, namun keterpaksaan dibatasi dengan keterpaksaan yang benar-benar tiada jalan kecuali hanya melakukan itu. Dalam kondisi ini maka semua yang haram dapat diperbolehkan memakainya. Misalkan seorang di hutan tiada makanan,
Sama sekali jika ia tidak makan, maka dapat mengancam dirinya atau ia bisa mati. Namun yang ada di sana hanyalah misalnya babi atau ular dan lain sebagainya. Maka babi hutan atau ular boleh dia makan hanya sebatas keperluannya. Di kalangan usul fikih yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama yakni kondisi darurat itu mengancam jiwa dan juga anggota badan. Yang kedua, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya dalam arti tidak melampaui batas. Misalnya kalau sudah kenyang nih, ya udah berhenti. Cuma untuk menjaga agar dirinya tidak sampai mati. Nah, kemudian tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. Contoh kasusnya itu tadi, kasus kelaparan dan ia sedang menemukan makanan bangkai, jika tidak dimakan ia akan mati. Baginya boleh makannya. Yang ketiga, ma'abihu lil darurati yuqaddaru biqadariha, yang artinya sesuatu yang diperbolehkan karena kondisi darurat harus disesuaikan menurut batasan ukuran yang dibutuhkan darurat tersebut. Maksudnya sesuatu yang asalnya dilarang lalu diperbolehkan lantaran keadaannya memaksa atau darurat harus disesuaikan dengan kadar ukuran darurat yang sedang dideritanya dan tidak boleh dinikmati sepuas-puasnya atau seenaknya saja. Sebab kaidah ini memberikan batasan pada kemutlakan kaidah ad-daruratu tubihu al-mahdzura. Contoh kasusnya, orang yang haus sekali dan tidak ada minuman kecuali khamr atau minuman keras, maka baginya boleh meminumnya, tetapi hanya sekedar untuk mempertahankan hidupnya yang sedang terancam lantaran kehausan. Akan tetapi jika hausnya telah hilang, maka hukumnya kembali pada asal, yaitu haram. Yang selanjutnya ialah al-hajatu tanzilu manzilatad darurati ammatan kanat au khosoh, yang artinya kebutuhan itu terkadang disetarakan dengan kondisi darurat, baik kebutuhan umum ataupun kebutuhan khusus. Maksudnya ialah kebutuhan yang terkadang menempati ke posisi kemadorotan baik secara umum maupun secara khusus, yakni dalam artian hajat, atau kebutuhan yang dalam kondisi tersebut bisa menjadi salah satu hal yang pada awalnya dilarang kemudian berubah menjadi suatu hal yang diperbolehkan untuk dikerjakan. Misalnya, pemerintah yang memiliki rencana akan melakukan pelebaran jalan demi mengurangi kecelakaan lalu lintas dikarenakan sudah sangat ramai, maka pemerintah akan berencana untuk membongkar sebagian rumah warga. Dalam hal ini diperbolehkan karena demi kepentingan orang banyak. Nah, macam-macam. Yang terakhir, yang kelima ialah idza ta'arada al-mufsidatani ru'ya aghadhuhuma dororon bistikabi akhaffihima, yang artinya ialah jika ada dua bahaya berkumpul maka yang dihindari adalah bahaya yang lebih besar dengan mengerjakan bahayanya yang lebih ringan. Maksudnya ialah jika ditemukan adanya pertentangan antara dua macam madarat, yang harus diperhatikan adalah mana yang lebih besar bahayanya dengan melakukan yang lebih ringan. Jadi jika pada suatu saat terjadi secara bersamaan dua bahaya atau lebih, maka yang harus diteliti adalah mafsadah mana yang bobot nilainya lebih kecil dan lebih ringan efek sampingnya, sehingga yang lebih besar ditinggalkan dan yang lebih ringan dikerjakan. Contohnya, membedah perut wanita yang sedang hamil. Jika masih ada harapan bayi yang ada di dalamnya itu hidup, maka hukum membedahnya adalah boleh. Nah, yang kedua, yakni diperbolehkannya bagi seseorang yang dalam keadaan darurat mengambil makanan yang seseorang yang tidak dalam keadaan darurat karena terpaksa. Mohon maaf, kaidah yang selanjutnya ialah darul mafasidi muqaddamu ala jalbil masolih, yang artinya ialah menjaga bahaya itu lebih utama daripada menarik datangnya kebaikan. Maksudnya ketika dalam realitas ditemukan adanya bahaya dan kebaikan berkumpul dalam satu kasus, maka yang harus diprioritaskan lebih dahulu adalah
menangkal bahaya dengan mengabaikan kebaikan. Artinya, hal-hal yang dilarang dan membahayakan itu lebih utama ditangkal daripada berusaha meraih kebaikan dengan cara menjalankan perintah agama. Sementara di sisi lain dibiarkan terjadinya kerusakan. Contohnya nih, diperbolehkan meninggalkan sholat Jumat atau sholat Jamaah karena adanya faktor sakit dalam diri orang tersebut. Baik, yang selanjutnya studi kasus mengenai ad-dororu yuzalu akan diterangkan oleh pelakar selanjutnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai penerapan kaidah ad-dororu yuzalu dalam hukum keluarga. Baik, kelompok kami mengambil contoh yaitu penerapan kaidah ad-dororu yuzalu dalam batas minimal usia pernikahan, yang dimana kita tahu bahwa batas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana dalam undang-undang tersebut tercantum bahwa perubahan minimal usia pernikahan bagi wanita yang awalnya yaitu minimalnya 16 menjadi 19 tahun. Jadi dapat diketahui bahwasanya jikalau seseorang lelaki maupun wanita ingin menikah, maka dia harus mencapai usia 19 tahun, dan apabila dia belum mencapai usia 19 tahun maka tidak diperbolehkan untuk menikah. Nah, lalu bagaimana jika ada suatu keadaan darurat yang mengharuskan seorang wanita dan laki-laki itu menikah? Seperti halnya wanita yang masih di usia di bawah 19 tahun, kemudian ia hamil di luar nikah. Nah, kemudian apabila dia tidak segera dinikahkan, maka akan menimbulkan kemadharatan bagi dirinya. Nah, kemudian pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang dispensasi perkawinan, yang dimana peraturan tersebut termaktub dalam Undang-Undang Perma nomor 5 tahun 2019, yang isinya diperbolehkannya adanya dispensasi pernikahan bagi mempelai yang ingin menikah di bawah usia 19 tahun dengan syarat-syarat tertentu. Maka sesuai dengan kaidah ad-dororu yuzalu, hal tersebut menerapkan macam kaidah yaitu ad-daruratu sabiu mahduroti. Suatu kemadharatan itu membolehkan sesuatu yang dilarang, yang dimana dalam kasus ini sesuatu yang dilarang tersebut adalah larangan untuk menikah di bawah usia 19 tahun. Tetapi karena ada keadaan yang darurat berupa wanita yang hamil di luar nikah tersebut, maka sesuai dengan Perma nomor 5 tahun 2019, maka diperbolehkannya wanita tersebut menikah di bawah usia 19 tahun atas dasar keadaan darurat itu yang dapat menimbulkan kemadharatan tersebut, dan juga dengan izin orang tua dari wanita tersebut. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya dari kelompok kami mohon maaf. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.